وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Itu akan dibebaskan dari api neraka, insya Allah. Berarti masuk surga. Nah, bagian dari meningkatkan iman dan takwa kita di ceramah ini adalah kami akan menjelaskan satu materi yang bertema larangan meninggalkan keturunan yang lemah. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita hendaklah dijadikan orang yang kuat, hebat, unggul, ya, dan berkualitas. Apalagi di era kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan sekarang ini dibutuhkan suatu modal, ya, alat, ya, senjata yang canggih, yang kuat untuk supaya bisa menghadapi persaingan hidup yang ketat sekarang ini, ya. Itu harus. Nah, pesan Allah adalah kita jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Firman Allah di surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah orang-orang itu mengkhawatirkan jangan sampai meninggalkan di belakang mereka itu keturunan yang lemah, keturunan yang tidak kuat, keturunan yang tidak berkualitas. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah kita diperintah oleh Allah supaya meninggalkan keturunan yang unggul dan berkualitas. Tapi ukuran unggul dan kualitas itu adalah tidak diukur dengan sebagaimana layaknya oleh publik, oleh masyarakat umum. Bahwa yang dimaksud keturunan yang lemah menurut Islam atau menurut Allah itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh yaitu seorang yang bijak namanya Luqmanul Hakim, dan nama beliau dijadikan nama surat di surat Luqman, ya. Itu seorang yang bijak yang luar biasa di dalam mendidik putranya, keturunannya, dan di dalam keimanan yang kuat yang luar biasa sehingga sampai oleh Allah dijadikan iktibar, ya, dijadikan suatu teladan dan dimasukkan dalam surat yaitu Luqman. Beliau berpesan, "Wahai anakku, ya, carilah kekayaan di dunia ini untuk meninggalkan kefakiran. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang dianggap paling miskin, paling fakir, paling lemah, kecuali apabila ia ditimpa 3 perkara. Yang pertama adalah yaitu riqatun fi dini, lemah agamanya, lemah imannya. Yang kedua adalah wadhafun fi aqlihi, lemah akalnya, artinya tidak berilmu. Dan yang ketiga adalah wadhahabu muru'ati, yaitu hilang rasa malunya, berarti tidak berakhlak. Orang yang tidak punya agama yang kuat, ilmu yang kuat, dan akhlak yang baik, menurut Luqmanul Hakim dianggap orang yang paling fakir, paling miskin, paling lemah di dunia. Apalagi ketiga-tiganya, ya itu dianggap paling miskin. Jadi itu kriteria orang yang lemah. Karena itu Allah tadi melarang kita jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Berarti di situ yang dimaksud lemah adalah yang tidak beragama, tidak beriman, tidak berilmu, dan tidak berakhlak. Itu berarti yang lemah, ya.
Nah, sebaliknya yang kuat, yang unggul, yang berkualitas adalah berarti yang kuat agamanya, yang kuat ilmunya, dan yang bagus akhlaknya. Itu yang dimaksud unggul dan kualitas. Bukan di situ tidak dibahas orang yang sugih, orang yang hebat, yang pejabat tinggi, ya, punya kekuatan, bukan. Tapi ternyata oleh Allah itu ada orang yang kuat, itu adalah yang beriman dan berilmu serta berakhlak mulia. Karena di surat Al-Mujadilah ayat 11 itu jelas difirmankan oleh Allah, yaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu dan orang-orang yang berilmu, apa? Darajat, yaitu derajatnya. Artinya yaitu kualitas hidupnya, kualitas kemampuannya, ya, strata hidupnya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah yang beriman dan berilmu. Beriman saja kurang, berilmu juga malah saja, ya, berilmu saja juga malah kurang. Menurut konsep Islam yang benar beriman dan berilmu, itulah yang disebut yaitu keturunan yang berkualitas, yang unggul, ya. Hadirin, karena itulah itu menjadi kewajiban kita, ya. Dan pesan Allah di surat An-Nisa ayat 9 tadi terusannya adalah yaitu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Hendaklah kita benar-benar mengkhawatirkan. Artinya berarti di situ kita diperintah untuk supaya selamat, tidak menjadi orang termiskin di dunia, maka khaufu, perhatikan, ya. Jadi perhatikan betul pendidikannya, ya. Perhatikan betul agamanya, perhatikan betul akhlaknya. Jadi mulai kecil dididik akhlaknya. Dan menurut Rasulullah bahwa mendidik anak itu paling awal itu akhlak, bukan ilmu, dan akhlak itu adalah paling utama. Jadi sejak kecil sudah dilatih, dibiasakan berakhlak yang baik, sopan santun, hormat, patuh, ya, pada orang tua khususnya dan pada siapapun. Gitu, ya. Itu adab. Jadi pertama itu adab. Nah, setelah itu adalah, ya, baru ilmu-ilmu yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, karena dari itulah mari kita betul-betul yaitu memperhatikan pesan Allah tadi, yaitu khaufu alaihim, mendidik dengan baik, cari lembaga pendidikan yang mengajarkan iman, yang mengajarkan agama. Jangan ilmu tok, jangan bangga dengan nilai matematik 100, nilai biologi 9, nilai ini, tapi gak nonton agama nih, gak nonton akhlak, ya. Apa artinya kalau dia pinter tapi justru akhlaknya jelek, agamanya buruk? Naudzubillah min dzalik. Bahkan menurut penelitian para ahli bahwa orang hebat itu memang ada 3 kriteria: 1 cerdas intelektual, 2 cerdas spiritual, dan yang ketiga adalah cerdas emosional. Cuma menurut para ahli telah diteliti yang paling sukses itu bukan karena intelektual. Jadi kalau anak nilai matematik 100 itu belum tentu nanti hidupnya sukses. Justru yang paling banyak 80% ke atas yang menjadikan orang sukses hidup itu selamat dan bagus itu adalah dari sisi spiritual, itu rohani, ya. Artinya agama dan akhlak itu. Yang kedua adalah emosional, yang punya suatu emosi yang selalu ingin maju, berkembang, dan selalu ingin mencoba, ya, tidak pernah putus asa, diulang-ulang terus sampai berhasil. Itu yang sukses. Yang pinter itu belum tentu, ya. Malah dia kadang-kadang hanya berada di tempurung, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tetap semuanya harus diikuti, yaitu intelektual, emosional, dan paling penting itu spiritual. Itu yang menurut Al-Quran tadi. Jadi jemaah rahimakumullah, karena itulah mari kita perhatikan betul, ya. Khaufu alaihim falyattaqu, oleh Allah dipesan lagi bahwa untuk supaya
unggul, selamat, tidak termasuk tergolong miskin itu adalah dasar ya, niatnya ya, kita mendidik anak, memproses anak, mengantarkan anak keturunan itu dasarnya adalah takwa kepada Allah. Hati-hati, jadi dasarnya semua itu karena kita takwa pada Allah, falyattaqullah, didasari karena kita betul-betul ini adalah takwa kepada Allah. Artinya kita selalu berprinsip kepada yaitu nilai-nilai Allah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau syariat Islam. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida, ditutup dengan ayat, dan hendaklah kamu berkata yang sangat bagus ya, sangat baik. Jadi mengandung suatu pendidikan. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan kepada anak, apa yang kita sampaikan, itu semua bernilai adalah pendidikan untuk masa depan anak-anak kita, supaya betul-betul tercapai apa yang kita maksud. Kita kendaki ya, menjadi anak yang sukses, unggul, ya, imannya kuat, agamanya kuat, ilmunya kuat, akhlaknya bagus. Jadi apa saja, kalau anak itu sudah memiliki 3 atau 4 tersebut, itu pasti akan baik. Ya. Jadi presiden enggak bujuan, ya. Jadi menteri enggak korupsi, ya, karena dia sudah kuat. Ya. Jadi dokter pasti jujur, akan membantu siapapun yang membutuhkannya. Jadi pedagang amanah, ya. Jadi apa saja pokoknya kalau sudah kriteria dimiliki, ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Itulah jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjenengan diparingi oleh Allah sehat walafiat, cukup rezeki yang berkah, panjang umur yang bermanfaat, dan nanti kalau dipanggil Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Bila ada jarum patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati, ya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.